Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang internet ya. Internet adalah seluruh jaringan komputer yang terhubung menggunakan standar sistem global transmission control protokol atau Internet Protocol Suite, atau sering disingkat dengan sebutan TCP atau IP, sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Dari pengertian ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa internet adalah jaringan komputer, komunikasi komputer, entah itu menggunakan standar sistem global transmission control protocol atau Internet Protocol Suite untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Jadi semua komunikasi dengan menggunakan standar sistem global transmission. Oke, selanjutnya internet bisa diakses dengan menggunakan beberapa hardware ya. Yang pertama adalah bisa diakses menggunakan laptop yang terhubung dengan jaringan WiFi ataupun menggunakan jaringan kabel ke internet, bisa digunakan untuk akses internet. Yang kedua adalah personal komputer. Dengan ini kita juga bisa terhubung dengan internet dengan menggunakan jaringan kabel ya, biasanya. Selanjutnya adalah handphone atau sekarang sering disebut smartphone ya, bisa berkoneksi dengan internet dengan menggunakan jaringan GPRS atau menggunakan 3G. Nah, yang keempat, bisa juga internet diakses menggunakan jaringan komputer atau LAN dalam suatu perusahaan ya, tentunya yang sudah terhubung dengan layanan internet. Dari semua hardware yang ada di sini, sekarang telah muncul hardware baru lagi yang bisa digunakan untuk mengakses internet, yaitu ya Smart TV ya. Jadi internet sekarang sudah bisa diakses dengan menggunakan TV. Sejarah internet. Pada tahun 1969, inilah dimana pertama kali internet dikembangkan oleh Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET sebagai Departemen Pertahanan Amerika Serikat ya. Ini adalah sebuah pertahanan Amerika Serikat, di mana pada tahun ini internet hanya dinikmati oleh kalangan militer saja, belum disebarluaskan. Oke, hanya keperluan militer saja. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson akhirnya berhasil menyempurnakan sebuah program email yang dirancang untuk ARPANET. Jadi inilah pertama kali email ya berhasil disempurnakan. Disusul juga kemunculan icon ad ya. Kita lihat ada icon ad. Ini adalah icon ad yang sekarang sering kita gunakan pada layanan email ya. Ternyata sudah ditemukan pada tahun 1972 ya, yaitu icon yang mewakili lambang penting sebagai indikasi at atau pada. Oke. Pada tahun 1973, jaringan ARPANET mulai dikembangkan di luar Amerika Serikat. Jadi pada tahun 1973, internet sudah mulai dikembangkan di luar Amerika Serikat, yaitu nantinya bukan hanya kalangan militer saja, tapi akan dikembangkan lebih luas lagi.
Selanjutnya, pada tahun 1976, Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signal dan Radar Establishment di Melbourne. Ya, ini adalah pertama kali email digunakan di luar Amerika Serikat ya, di luar pertahanan militer ARPANET tadi ya, digunakan. Selanjutnya adalah pada tahun 1979, Tom Turcotte, Jim Ellis, dan Steve Belovin berhasil menciptakan newsgroup pertama dengan nama Usenet. Ini adalah pertama kali newsgroup ditemukan ya. Pada tahun 1980, Tim Berners-Lee menemukan www World Wide Web ya, yaitu sebuah layanan yang sampai sekarang pun masih digunakan untuk layanan website ya. www kita sering menggunakannya ya. Ternyata sudah ditemukan pada tahun 1980. Luar biasa ya. Selanjutnya adalah pada tahun 1994, di mana tahun ini sudah terdapat 3000 halaman website ya. Luar biasa sekali ya pada tahun ini. Dan di mana pada tahun ini lahirlah situs Yahoo ya, yang sekarang masih eksis ya, Yahoo. Ternyata pada tahun ini perkembangan website sangat luar biasa ya. 3000 halaman website sudah tercipta. Selanjutnya adalah syarat terhubung dengan internet. Oke, mari kita lihat apa saja syarat terhubung dengan internet. Yang pertama adalah modem ya. Kita harus memiliki modem untuk terkoneksi dengan internet. Yang kedua adalah telepon ya. Kita bisa menggunakan jaringan telepon juga untuk terhubung dengan internet. Yang ketiga, setelah kita terhubung dengan perangkat keras ini, kita butuh yang namanya perangkat lunak, yaitu software. Di sini kita butuh software browser ya. Di sini kita bisa menggunakan Opera, kita bisa menggunakan Internet Explorer, kita bisa menggunakan Google Chrome, kita juga bisa menggunakan Safari, kita bisa menggunakan Mozilla Firefox ya. Selanjutnya adalah ISP, Internet Service Provider ya. Selain kita punya modem, tapi kita juga harus berlangganan Internet Service Provider, yaitu ke penyedia layanan internet ya. Kalau kita cuma modem aja tanpa kita isi kartunya, tanpa kita berlangganan ke internet, juga tidak bisa ya terkoneksi ke internet. Kita harus berlangganan, baru kita akan akses menggunakan software seperti itu. Selanjutnya adalah istilah dalam internet. Yang pertama, website, yaitu tempat sekumpulan halaman web milik seseorang atau suatu perusahaan yang dihimpun dan dikemas ya. Di sini maksudnya website adalah sekumpulan halaman web. Ingat, sekumpulan ya, perhatikan, bukan satu halaman saja, tapi sekumpulan. Itu baru dikatakan website. Yang kedua adalah homepage ya, yaitu istilah untuk menyebutkan halaman pertama yang akan muncul jika sebuah situs web diakses. Jadi halaman pertama pada sebuah website itu disebutnya homepage. Yang ketiga, URL, Universal Result Locator. Ini adalah alamat yang unik dan khas setiap halaman dan situs dalam www ya. Ini adalah alamat uniknya URL itu. Kita lihat bentuk dasar dari URL. Yang pertama adalah protokol. Protokol ini maksudnya adalah HTTP-nya ya, protokol. Hostname di sini, hostname ya, ini adalah path. File name-nya di sini juga, ini yang termasuk adalah www.yahoo.com ya. Hostname, path atau file name ini adalah www.yahoo.com. Baik, selanjutnya
Yang keempat adalah protokol, yaitu suatu mekanisme yang sudah distandarkan untuk mentransfer atau memanipulasi data ya. Itu protokol yang digunakan untuk mentransfer atau memanipulasi data. Seperti itu intinya ya. Yang kelima adalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yaitu suatu protokol internet yang digunakan oleh www ya. Ini adalah untuk layanan website ya. Yang keenam adalah HTML, yaitu suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu atau tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Dari pengertian ini juga kita bisa simpulkan bahwa HTML itu tugasnya adalah untuk menampilkan halaman website secara benar pada klien ya. Contoh misalkan ketika developer website mendesain halaman website dengan bentuk kotak dan warna merah, maka HTML bertugas untuk menampilkan juga tampilan yang sama bentuk kotak dan warna merah kepada si klien ya. Seperti itu tugasnya HTML. Kegunaan internet. Yang pertama, informasi yang didapat lebih cepat dan murah, tentu saja karena kecepatan internet sekarang sudah sangat cepat ya, main cepat. Yang kedua, mengurangi biaya kertas dan pemasaran. Ya, di sini kita bisa mengurangi biaya kertas, contohnya dengan menggunakan koran digital atau brosur digital ya. Yang ketiga, sebagai media promosi ya, karena internet banyak penggunanya, banyak website-websitenya, maka kita bisa melakukan promosi di situ tanpa menggunakan kertas tadi dan lebih mudah. Yang keempat, pengenalan dan pemasaran produk ya, karena internet seperti tadi saya bilang banyak penggunanya, biasanya juga digunakan untuk layanan jualan online ya. Itu bisa pengenalan atau pemasaran produk di situ atau COD ya. Bisa saja di situ ya, melakukan order di situ di internet dengan menggunakan misalnya disebutnya e-commerce ya, online. Yang kelima, komunikasi interaktif ya, ini yang sering biasa kita gunakan ya. Ada email, yaitu untuk layanan surat elektronik. Ada video conferencing untuk video, layanan videonya. Ada IRC ya, ini untuk layanan chattingnya. Ada juga VoIP untuk layanan suara, kita bisa menggunakan telepon lewat internet juga di sini. Yang keenam adalah sebagai alat penelitian dan pembangunan. Ya, pasti saja kenapa bisa dikategorikan sebagai alat penelitian dan pembangunan, karena di internet telah banyak sumber-sumber data ya yang bisa digunakan sebagai bahan penelitian ya. Di internet sudah sangat kaya sekarang ya, karena data-data banyak sekali terdapat di situ. Dan yang ketujuh adalah pertukaran data atau informasi, sudah pasti ya. Dari semua ini adalah intinya adalah pertukaran data. Alamat IP atau sering disebut Internet Protocol Address ya. Kita lihat, yaitu adalah suatu identitas numerik yang dilabelkan kepada suatu alat, misalkan komputer atau printer, yang terdapat di dalam suatu jaringan komputer yang menggunakan internet protokol sebagai sarana komunikasi. Dari sini kita bisa simpulkan ya bahwa alamat IP
adalah suatu pelabelan dengan cara identitas numerik ya. Pada alat di sini bisa apa saja ya, bisa komputer, printer, bisa kamera. Jadi digunakan IP di situ. Format penulisan IP address sekarang. Kita lihat format penulisan IP address. IP address terdiri dari bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda titik tiap 8 bitnya. Kita lihat seperti apa. Ya, ini adalah penulisan untuk bilangan biner ya, 32 semuanya dibagi 8 bit dan dipisahkan oleh titik. Ini, dan semua ini akan dikonversi ke bilangan desimal ini. Jadi lebih mudah ya sekarang. Pembagian kelas IP public. Baik, jadi IP public di sini akan dibagi menjadi beberapa kelas ya. Di sini ada 4 kelas. Yang pertama adalah kelas A, yaitu mempunyai range 0 sampai 126. Kelas B mempunyai range 128 sampai 191. Kelas C mulai 192 sampai 223. Kelas D range-nya 224 sampai 239. Jadi tadi konversi yang bilangan tadi ya, dari biner tadi kita lihat ya, yang ini dari biner ke desimal, dan desimal inilah yang diberikan sebuah range menjadi kelas-kelas tadi, dibagi kelas ya. Jadi lebih mudah ya. Baik, saya akan lanjut lagi. Sumber daya internet. Ada email, ada newsgroup, ada mailing list, ada telnet, ada FTP, ada talk, chat, dan VoIP ya. Ini yang sering kita gunakan ya. Ada www. Baik, kita akan bahas satu persatu sumber daya internetnya. Yang pertama, email. Ya, email atau kepanjangan dari electronic mail atau sering disebut surat elektronik, sebuah fasilitas komunikasi dalam internet yang berfungsi mengirim surat secara elektronik yang dapat menjangkau ke seluruh dunia. Baik, perhatikan di sini intinya pengertian internet adalah surat elektronik ya. Jadi pengiriman surat secara elektronik yang dapat menjangkau ke seluruh dunia. Kenapa dapat menjangkau ke seluruh dunia? Ya karena sekarang internet sudah di seluruh dunia ada. Seperti itu. Selanjutnya adalah newsgroup. Kita lihat ya, newsgroup, kelompok diskusi maya di internet ya. Maksudnya adalah kelompok diskusi di dunia maya ya, yang bisa diikuti oleh siapapun, bisa bergabung ke situ lalu berdiskusi menggunakan jaringan internet di dunia maya. Selanjutnya adalah mailing list, yaitu sebuah grup diskusi di internet di mana setiap orang bisa berlangganan dan berikut serta di dalamnya untuk secara otomatis akan dikirimi berita terbaru atau diskusi terbaru. Ya, di sini hampir mirip dengan newsgroup, tapi mailing list ini kita bisa berlangganan ya. Jadi dia akan dikirimi otomatis, yaitu berita terbaru atau diskusi terbaru. Berbeda dengan newsgroup. Newsgroup kita tidak akan dikirimi apa-apa ya. Newsgroup hanya diskusi saja pada suatu grup diskusi,
itu keluar atau seperti apa ya, seperti itu aja. Tidak ada pengiriman, tidak ada berlangganan. Itu bedanya dengan mailing list. Telnet, sebuah protokol jaringan yang digunakan pada internet atau local area network untuk menyediakan fasilitas komunikasi berbasis teks interaksi dua arah yang menggunakan koneksi virtual terminal. Ya, LAN ini biasanya sering digunakan untuk bekerja dari rumah ya, tapi komputer ada di kantor, seperti itu ya. Orangnya di rumah, kita kerjakan dari rumah, komputer di kantor untuk local area networkingnya. Tapi ini sekarang udah jarang digunakan karena ada isu bahwa internet kurang aman dari segi security-nya ya. Selanjutnya adalah FTP, File Transfer Protocol ya. Bisa kita lihat, yaitu adalah sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi ya, yang merupakan standar untuk pengiriman berkas atau file komputer antar mesin dalam sebuah antar jaringan ya. Ya, untuk mudahnya di sini contohnya adalah download dan upload ya. Jika kita tidak ada fasilitas FTP, entah itu dalam sebuah website atau email, kita tidak bisa melakukan download dan upload ya. Di sini tidak akan bisa kita melakukannya. Ini sangat berperan sekali ya. Ini sering kita gunakan ya, file transfer protocol atau FTP. Selanjutnya adalah talk, chat, dan void ya. Fasilitas yang memungkinkan pengguna atau user internet secara langsung dapat melakukan komunikasi secara interaktif dua arah antara satu komputer satu dengan komputer yang lain ya. Dengan menggunakan layanan talk, chat, ataupun VoIP, kita bisa langsung berkomunikasi secara langsung ya, interaktif. Jadi langsung dibalas, langsung keterima saat itu juga, langsung bisa dibalas saat itu juga. Oke, aplikasinya ada banyak contoh ya. Contohnya adalah Google Talk atau Gtalk sering disebutnya. Ada Yahoo Messenger ya, MSN, ada Skype juga bisa, ada MIRC ya. Banyak sekali contohnya ya. World Wide Web, nah ini yang sekarang masih sering kita gunakan juga, adalah salah satu aplikasi internet yang sangat populer digunakan saat ini atau sering disebut the web atau website ya. Awalnya dikembangkan pada tahun 1990 di CERN, Laboratorium Fisika Partikel di Swiss. Oke, apa sih contoh seperti apa sih website? Kita lihat ya. Ini ada kelebihan website. Lihat dulu, kelebihan website adalah lebih satu user friendly ya. Iya, karena harus user friendly. Kenapa? Karena agar pengunjung lebih cepat memahami cara kerja website itu sendiri. 2. Terhubung melalui hypertext markup lanjut ya. Yang tadi saya bilang bahwa HTML fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan website ke area klien agar sesuai dengan yang didesain oleh developer ya. Jenis-jenis domain di sini kita lihat ada company, yaitu com. Kita lihat com artinya company, sifatnya komersil, milik perusahaan swasta atau lembaga usaha pencari laba ya. Kita lihat di sini com. Tapi sekarang udah banyak yang menggunakan ya com, bukan hanya perusahaan, orang pun bisa. Selanjutnya adalah ORG atau organization, itu situs milik organisasi atau yayasan yang tidak mencari laba. .ac, udah sering kita tahu ini ya, akademik, situs tentang pendidikan atau perguruan tinggi. Ada juga .net, network, situs berupa jaringan dari URL atau web lainnya. Ada .mil, military, yaitu situs milik militer. Ada gov atau .go, yaitu milik government, yaitu sebuah situs milik pemerintah.
Definisi dari browsing sekarang adalah suatu aktivitas menjelajahi di internet dengan menggunakan software browser, misalkan Mozilla, Firefox, Opera, bisa ya, Google Chrome, Internet Explorer, bisa ya, bisa kita gunakan semuanya. Oke, ini contohnya. Ini lambang dari Opera, ini Internet Explorer, ini Google Chrome, ini Safari, dan ini Mozilla Firefox. Struktur halaman web. Oke, kita lihat struktur halaman web. Yang pertama adalah HTTP, yaitu sebuah service transfer yang digunakan di dalam web. www, yaitu alamat informasi di internet. Dan yang terakhir adalah BCSID, ini merupakan informasi yang dituju atau yang diinginkan dalam internet. Jadi inilah penamaannya ya. Ini yang berubah. Kalau ini biasanya semua akan seperti ini bentuknya, tapi yang inilah alamat dari domainnya. Website, oke, sekarang adalah sebuah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Oke, jadi halaman informasi ya yang bisa diakses seluruh dunia. Kita lihat contohnya seperti apa. Ada CSID, ada Permana, ada detik.com, seperti ini. Contoh website ya. Web hosting dan domain. Oke, kita akan membahasnya. Web hosting adalah tempat seseorang bisa menyimpan data atau dokumen di sebuah web server di mana data atau dokumen itu tersambung dengan internet dengan harapan dapat diakses oleh orang lain. Jadi web hosting bisa kita simpulkan bahwa tempat menyimpan dokumen ya, di mana tempat menyimpan itu bisa tersambung ke internet. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Jadi web hosting adalah tempat menyimpannya, domain adalah identifikasi untuk alamatnya. Oke, saya akan menggambarkan analoginya web hosting dan domain. Hosting ibaratnya adalah sebuah rumah ya, dimana kita letakkan di hosting ada CSS, ada JavaScript, ada tampilan-tampilan. Nah, seperti hanya rumah juga ada pintunya, ada atapnya, ada ventilasi udaranya, seperti itu ya. Sama, hosting pun juga seperti itu, tempat menyimpan file-file website kita. Nah, kalau domain seperti apa? Domain adalah alamatnya. Misalkan rumah ini beralamat di blok B22 Depok, seperti ini. Ya, itu domainnya, sama saja seperti itu domainnya. Jadi kalau kita ingin ke rumah ini, kita harus lewati atau kita harus menuju ke blok B22 Depok ya. Sama seperti itu. Misalkan kalau kita ke halaman sebuah situs, kita harus tahu domainnya. Misalkan www.bscsid, maka kita harus lakukan ketik URL itu untuk memasuki hosting BSCSID, seperti itu. Search engine. Apa sih search engine? Oke, kita akan lihat. Search engine adalah aplikasi yang terdapat situs-situs milik perusahaan besar yang memungkinkan kita dapat memperoleh informasi yang lebih luas dan banyak, baik berupa website maupun gambar. Oke, kita lihat contohnya seperti apa sih gitu ya. Jadi intinya kalau kita lihat dari pengertian ini, sebenarnya itu adalah suatu alat untuk mencari informasi yang banyak atau luas ya. Contohnya apa? Kita bisa mencari halaman website, kita bisa mencari gambar, kita bisa mencari beberapa file-file PDF yang ada di website atau di server. Jadi kita bisa melakukan pencarian lebih luas di seluruh dunia ya. Oke, contohnya seperti apa sih web search engine ini? Ya, yang paling terkenal adalah Google ya. Kita tahu ada banyak sekali ya search engine ya. Ada Yahoo juga punya search engine, ada Netscape, ada Bing juga, ada Alexa,
banyak sekali ya, ada MSN sekali. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa, ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.